Halo, selamat pagi, shalom. Apa kabar semua? Semoga kita semua diberi kesehatan yang baik. Dan di tanggal 3 ini kami segenap majelis Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Poscengklong mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa lebih semangat lagi untuk ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan dari lagu pembuka Nafi Rohani nomor 3. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021, boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, dan Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Kita bacakan nats pembimbing dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita nyanyikan bersama Ku Tetap Setia.
hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ya, hukum Tuhan kita bacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita masuk ke pengakuan dosa. Kita mengakui dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa mencari perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik yang di dalam surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu ingin mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan, yang telah kami perbuat selama ini. Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang telah berikan pengampunan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk berita anugerah kita berdiri. Kita bacakan dari Amsal 13 ayat 21. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Untuk petunjuk hidup baru kita bacakan dari Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Lukas 12, 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengar khotbah, kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dalam kesempatan saat ini, di awal tahun, di minggu pertama, kembali kami bersekutu, sekalipun via online. Saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama, kembali menyapa kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada awal tahun ini di minggu pertama, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Sinode, Tuhan akan memulihkan umat-Nya. Terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka.
Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu gambar ilustrasi. Di sini ada sebuah gambar bejana di tangan tukang periuk. Nah, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa tukang periuk akan membentuk bejana itu, apakah dia menjadi satu wadah, ya, menjadi pot bunga dan seterusnya. Itu sesuai dengan keinginan sang tukang periuk yang membentuk bejana itu. Ya, jika kelihatan kurang elok, maka bejana itu akan dihancurkan kembali, ya, dibentuk kembali oleh sang tukang periuk tersebut. Nah, Bapak Ibu, kehidupan umat juga bisa digambarkan seperti bejana di tangan Tuhan. Jadi apabila bejana itu nampak kurang elok, kurang sesuai, maka ia akan dihancurkan, dilebur ulang, dirombak untuk membentuk satu bejana yang baru, yang lebih indah, yang sesuai dengan keinginan tukang periuk. Nah, di sisi lain, Alkitab juga menggambarkan hubungan umat, ya, dengan Allah itu digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anak. Di mana orang tua ini mengasihi anak dengan cara mendidik anak itu untuk kebaikan sang anak. Dan didikan itu mungkin bisa menyakitkan bagi sang anak. Dan ini juga digambarkan oleh surat Ibrani. Misalnya dikatakan begini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Umat Israel juga mengalami didikan dari Tuhan, mengalami hajaran dari Tuhan. Kalau kitab Amsal menggambarkan orang tua yang mengasihi anak pasti pernah memukul anak itu dengan rotan demi kebaikan anak itu, ketika sang anak melakukan hal yang kurang berkenan. Dan itulah juga yang Tuhan lakukan kepada umat Israel di dalam pembacaan kita. Namun Allah itu begitu mengasihi umat dan kembali memulihkan keadaan umat. Digambarkan Bapak Ibu di dalam pembacaan kita, Allah melakukan pemulihan kembali kepada umat.
setelah umat mengalami ganjaran, mengalami hajaran dari Tuhan. Namun Tuhan mengasihi umat. Minimal ada dua hal yang dapat kita lihat ketika Allah memulihkan umatnya di dalam pembacaan kita. Yang pertama kita dapat melihat di ayat yang ke-7 sampai ke-11, di mana di situ digambarkan umat dikumpulkan kembali. Nah, Bapak Ibu, akibat dari pelanggaran atau hal-hal yang dilakukan umat yang kurang berkenan kepada Tuhan, umat menerima satu hukuman. Ya, mereka dibuang ke Babel, ya, ke Asyur, dan mereka menjadi budak di sana. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ketika ia keluar dari Mesir menjadi bangsa yang besar, kemudian menjadi kerajaan, namun mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, setelah masa pemerintahan Daud dan juga Salomo, ternyata kerajaan Israel ini terpecah, ya, menjadi kerajaan utara dengan ibu kota Samaria dan kerajaan selatan dan ibu kota Yerusalem. Nah, kerajaan utara ini hancur Bapak Ibu dalam peristiwa ini oleh bangsa Asyur. Yang bertahan adalah kerajaan selatan yang saat ini sampai saat ini tuh ada, ya, bangsa Israel itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat misalnya di dalam kisah Tuhan Yesus, orang Samaria itu sangat dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka yang dari kerajaan utara itu, orang-orang Samaria, telah melakukan kawin campur dan mereka tidak lagi murni sebagai keturunan orang-orang Yahudi. Dan mereka dianggap najis. Dan inilah latar belakang sejarah bagaimana orang Samaria dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sini di dalam bagian ini dikatakan, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Inilah janji Tuhan, ya, ketika umat akan dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, umat yang mengalami hukuman itu diibaratkan bisa sebagai piring atau mangkuk yang sudah pecah. Kalau pecahnya mungkin terbelah dua, ya bisa kita perbaiki begitu, ya. Tetapi diibaratkan seperti piring yang sudah pecah, hancur, yang seharusnya dibuang, tidak berguna, bahkan sulit untuk diperbaiki. Namun Allah begitu mengasihi umat sehingga Allah mau memulihkan keadaan mereka. Kan dikatakan mau mengumpulkan lagi umat, ya, yang sudah tercerai-berai itu. Dan tentu umat selama bertahun-tahun tinggal di tanah orang, dijajah menjadi budak, umat rindu untuk berkumpul kembali dan pulang ke tanah air mereka. Saya teringat dalam satu acara reuni, ya, di mana angkatan saya, teman-teman saya dalam masa SMP, ya, mereka ternyata berjumpa kembali di media sosial lalu mengadakan satu acara reuni. Memang saya tidak hadir, tetapi mereka di dalam foto-foto itu begitu sukacita, ya, karena bisa berkumpul kembali yang dulu satu sekolah, satu alma mater, dan mereka merasa senang begitu. Mereka merasa rindu berjumpa dengan teman-teman masa lalu di masa SMP. Dan mungkin itu juga kerinduan umat ketika ia mengalami hukuman, pembuangan di tanah orang. Mereka rindu untuk berjumpa kembali, berkumpul kembali. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan, ya, keluarga saya, yaitu saya keluarga besar, salah satu tradisi yang kami selalu pertahankan adalah acara kumpul-kumpul begitu, ya, apakah di momen Imlek atau di momen-momen lainnya.
Jadi intinya makan gak makan, yang penting kumpul, kami berjumpa dan kami merasa senang. Sekarang saudara-saudara saya ada yang di Batu Malang ya. Jadi kami kalau berkumpul benar-benar merasakan sukacita, kehangatan. Dan kami juga berkumpul bukan hanya asal berkumpul, tetapi untuk sharing, bertukar pikiran dan saling menguatkan, saling mendoakan di dalam perkumpulan itu. Dulu kami tinggal satu atap ya, sebagai keluarga besar, koko, adik, cici dan seterusnya. Dan saat ini kami sudah berkeluarga ya, bahkan tinggal berjauhan. Dan ada kerinduan kami dalam acara kumpul-kumpul itu. Dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh umat Israel pada saat itu. Dan Bapak Ibu, tentu dalam masa pandemi ini kita juga rindu, umat di gereja-gereja rindu untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk beribadah, bertemu secara ragawi. Karena di dalam perkumpulan itulah ada kesatuan, ada kehangatan, ada sukacita, ada kekuatan. Dan kita mengalami sukacita di dalamnya. Kita saling dikuatkan. Dan itulah yang akan dilakukan Allah di dalam memulihkan umat saat itu. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat Bapak Ibu, bahwa umat akan mengalami sukacita yang akan Tuhan berikan. Ini digambarkan dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Pemulihan itu ditandai dengan kegembiraan, dengan sukacita yang akan Tuhan berikan. Karena sebelumnya Bapak Ibu, umat mengalami banyak penderitaan, pergumulan. Mereka hidup di negeri orang, hidup dalam tekanan sebagai budak. Mereka mengalami kekurangan pangan, makan, minum. Tidak ada kegembiraan. Bayangkan kalau hidup kita Bapak Ibu tidak ada sukacita ya, bahkan mungkin tertawa saja kita sulit ya. Nah, kalau kita mengalami situasi seperti ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita menjadi depresi, kita bisa menjadi gila, atau bahkan juga ada orang mungkin yang mengakhiri hidupnya. Kesaksian oleh orang Yahudi yang pernah menulis di satu tulisan begitu, ketika zaman Nazi digambarkan kehidupan mereka di Jerman waktu itu penuh dengan ketakutan ya. Setiap hari suasananya mencekam. Orang-orang Yahudi bersembunyi di rumah-rumah keluarga penduduk di Jerman. Dan keluarga-keluarga itu ketika didatangi oleh tentara Nazi, mereka terpaksa berbohong. Karena kalau tidak, orang-orang Yahudi yang bersembunyi di rumah mereka akan dibunuh. Jadi situasi seperti itulah mungkin yang dialami oleh umat pada waktu itu. Namun di sini digambarkan bahwa Allah akan memberikan pemulihan. Ya, mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi digambarkan pemulihan itu akan seperti taman yang diairi air dengan limpah. Mereka tidak akan lagi kekurangan pangan, makanan, hidup dalam kelaparan seperti yang mereka alami di pembuangan. Katakan mereka akan kelimpahan gandum, anggur, minyak dan seterusnya.
Anak darah, orang muda, dan orang tua akan bergembira. Bahkan para imam akan kembali kepada fungsinya. Dia akan kembali memimpin ritual ibadah hal-hal yang rohani. Dan itulah yang menjadi kerinduan umat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan kita mengawali tahun 2021 ini, kita juga membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari pandemi khususnya, orang sudah mulai jenuh dengan keadaan seperti ini, mulai abai, dan kita bersyukur vaksin yang sudah mulai berjalan. Pemulihan kehidupan ekonomi bangsa kita yang banyak mempengaruhi kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat di dalam usaha mereka. Dan kita juga rindu di tahun yang baru ini Tuhan memulihkan kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Memulihkan komitmen pelayanan kita kepada Tuhan yang mungkin selama ini kita kurang komit. Pemulihan dalam kehidupan rumah tangga kita yang mungkin selama ini suam-suam kuku. Dan kita dipusingkan dengan kondisi ekonomi yang morat-marit. Kita terus bergumul dengan usaha kita, pekerjaan kita. Dan juga pemulihan dari dosa yang mungkin selama ini membelenggu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya Allah kita penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih setia. Selalu ada harapan, selalu ada pemulihan, dan selalu ada pengampunan ketika kita datang kepadanya. Dan hal ini juga yang diungkapkan kitab Ratapan yang juga ditulis Yeremia. Katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kembali kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kami seperti bejana di tangan Tuhan, bahkan kami seperti anak-anak di mana Engkau adalah orang tua kami, yang mendidik kami untuk kebaikan kami. Mungkin melalui hal-hal yang menyakitkan, melalui pukulan, melalui hajaran. Tapi itu Engkau lakukan dengan kasih setia, supaya kehidupan kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan hidup kami lebih berkenan. Saat ini Tuhan, di awal tahun ini dalam ibadah kami bersatu hati, kami terus membawa kehidupan pergumulan bangsa dan negara kami dalam proses pemulihan, dalam mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kau pakai pemimpin bangsa kami, pemerintahan bangsa kami untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan di dalam memelihara kehidupan masyarakat. Dan Tuhan juga memakai bahkan juga TNI Polri untuk tetap menjaga keamanan, damai sejahtera di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan gereja-Mu, baik di tempat ini maupun di pos, dalam pelayanan-pelayanan yang masih kami garap via online. Kiranya Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat. Dan juga persiapan-persiapan di tahun yang baru ini, untuk pelayanan-pelayanan yang akan Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong, bahkan juga menggerakkan jemaat untuk mau terlibat di dalamnya, untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan jemaat-Mu, baik di GKJH maupun di pos, bagi para orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan juga pakai keluarga-keluarga yang mendampingi, yang merawat mereka untuk boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Pergumulan rumah tangga di dalam mendidik anak-anak, sekolah mereka, kebutuhan hari-hari ekonomi, kami juga menyerahkan Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan.
Dan juga untuk harapan kami di tahun yang baru, pribadi lepas pribadi, untuk kesetiaan kami kepada Tuhan, untuk keluarga, rumah tangga kami, anak-anak kami, pasangan kami, untuk kesehatan kami, untuk pelayanan pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengasihani kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna, dan kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan bacakan ayat persembahan kita di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristus Jembatan Hitam dan pos yang tertera di layar. Bagi yang tidak memiliki fasilitas transfer, bisa memasukkan ke dalam amplop dan membawanya pada saat kita ibadah offline. Kita berdoa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang awalnya berasal daripadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini biar bisa dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk nyanyian pengutusan, kita tetap berdiri. Kita nyanyikan dari Nahfi Rohani nomor 278. Tiap langkahku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji. Silahkan bersaat teduh. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati.